Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang martensitic reaction. Martensite atau martensit adalah suatu fase yang terbentuk sebagai hasil dari non-diffusion dari suatu transformasi solid state. Dalam transformasi ini tidak terjadi difusi yang dengan demikian tidak mengikuti kinetika transformasi Aprami. Laju pertumbuhan atau growth rate dalam transformasi martensitic yang dikenal juga sebagai displosive atau thermal transformation sebegitu tinggi sehingga proses nukleasi menjadi tahapan control atau controlling. Sebagai contoh, unsur kobalt bertransformasi dari FCC ke HCP kristal struktur dengan pergeseran sedikit pada lokasi atomnya atau pada posisi atom-atomnya yang mengubah tahapan stacking dari bidang-bidang dengan kerapatan yang tinggi atau kepadatan yang tinggi. Dikarenakan reaksi tersebut tidak bergantung pada difusi, maka reaksi martensit adalah atau merupakan suatu transformasi atermal, yakni reaksi tersebut hanya bergantung pada temperatur dan tidak terhadap waktu. Saya ulangi bahwa reaksi martensit hanya bergantung pada temperatur, tidak bergantung terhadap waktu atau time. Reaksi martensit seringkali berlangsung secara cepat. Bahkan pada kecepatan yang mendekati kecepatan suara. Banyak sekali paduan-paduan yang lain, semisal CuZnAl, CuAlNi, dan NiTi, dan material-material keramik menunjukkan fase atau transformasi fase martensitic. Transformasi tersebut dapat juga didorong oleh aplikasi tegangan mekanik. Selain transformasi martensit yang terbentuk pada baja, pada paduan nikel titanium atau NiTi, ada yang dikenal sebagai nitinol, yang mungkin paling dikenal atau contoh yang
paling kenal dari paduan-paduan dari transformasi fase martensitik. Material-material tersebut dapat diingat atau mudah diingat melalui bentuknya dan dikenal sebagai shape memory loy atau SMA, SMAS, shape memory loys. Untuk baja, seperti telah diutarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada suatu struktur unik, yakni bainit dan martensit. Pada baja dengan kandungan karbon kurang dari 0,2%, melalui quenching atau pendinginan, austenite atau gamma yang berstruktur FCC dapat bertransformasi menjadi struktur martensit BCC. Sedangkan untuk baja karbon dengan kandungan karbon lebih besar, reaksi martensit atau martensite reaction terjadi ketika FCC austenite atau austenate berstruktur FCC bertransformasi ke BCT, body centered tetragonal martensit. Kaitan antara FCC austenite dan BCT martensite dapat diilustrasikan oleh gambar sebelah kanan berikut, di mana gambar yang A menunjukkan sebuah unit sel dari BCT martensite atau body centered tetragonal terkait erat dengan austenite FCC unit cell atau FCC austenite unit cell. Pada gambar A ditunjukkan bahwa atom-atom karbon dalam posisi atau kedudukan interstisial dalam sel FCC dapat terperangkap selama transformasi menjadi BCC yang menyebabkan struktur tetragonal terbentuk. Ketika konten karbon dari baja meningkat, maka sejumlah besar karbon atau atom karbon tertahan atau terperangkap dalam kedudukan atau site-site tersebut. Oleh karena itu,
meningkatkan perbedaan panjang length antara A dan C axis. Jelas terlihat di sini ada A pada gambar warna merah, bulatan-bulatan merah ini ada jarak interstisial A, juga ada jarak C. Sedangkan pada gambar B, ketika presentasi karbon naik, maka side-side atau posisi-posisi interstitial akan lebih banyak terisi oleh atom-atom karbon. Dan struktur tetragonal dari martensite menjadi lebih kentara. Di sini jelas pada gambar A bahwa yang merah ini adalah konstruksi atau struktur BCT, body centered tetragonal, di mana dibedakan dari jarak interstisialnya yaitu A dan C jika dibandingkan dengan struktur FCC yang diilustrasikan dengan gambar biru atau bulatan-bulatan biru. Adapun properti atau sifat-sifat dari baja martensite diantaranya adalah martensite steel adalah sangat keras dan brittle atau getas, menyerupai keramik. Struktur kristal BCT atau body centered tetragonal tidak memiliki bidang-bidang slip yang rapat, di mana dislokasi dapat dengan mudah bergerak. Martensite sangatlah supersaturated atau sangatlah jenuh dengan sangatlah kaya akan kandungan karbon. Karena airan atau besi biasanya mengandung kurang dari 0,0218% karbon pada temperatur ruangan. Dan martensite mengandung sejumlah karbon atau presentasi karbon dalam baja dan paduan baja. Selain itu, martensite memiliki ukuran grain size yang halus atau fine grain size, dan bahkan ukuran atau bentuk substruktur yang lebih halus pada grain-grainnya. Struktur dan properti dari martensite tersebut sangatlah tergantung pada konten karbon atau kandungan karbon dari paduan tersebut.
Di sini terlihat pada gambar sebelah kanan yang bawah bahwa atau gambar 1225 menunjukkan efek dari kandungan karbon terhadap kekerasan baja martensit, di mana kurva dari yang garis merah ini menunjukkan bahwa presentasi karbon semakin meningkat, maka kekuatan maka kekerasan yang ditunjukkan dengan atau diukur dengan Rockwell C hardness akan semakin meningkat dan menjadi konstan di atas kandungan karbon 0,6% lebih. Pada gambar 1226 ditunjukkan photomicrograph dari martensit, di mana di sini dikenal ada yang dinamakan sebagai lead martensite dalam paduan karbon atau baja dengan kandungan karbon rendah yang bagian A. Terus untuk bagian B ada yang dikenal sebagai plate martensite. Tentunya plate martensite berada atau memiliki kandungan karbon yang tinggi. Jelas terlihat bahwa antara gambar A dan gambar B berbeda penampakan strukturnya. Lebih lanjut, martensit merupakan atau tidak merupakan suatu fase yang seimbang. Hal inilah yang menyebabkan fase martensit ini tidak muncul pada diagram fase Fe3C atau besi iron carbide. Ketika martensit dalam baja dipanaskan di bawah temperatur eutectoid, maka secara termodinamik fase alfa atau ferrit alfa dan Fe3C terbentuk. Fe3C ini yang berfungsi sebagai precipitate. Proses pemanasan martensit ini dinamakan sebagai proses tempering. Dekomposisi dari martensit pada baja menyebabkan kekuatan atau strength dan hardness-nya dari baja tersebut menjadi menurun. Sedangkan duktilitas dan properti impact-nya menjadi terimprove atau menjadi meningkat. Seperti ditunjukkan pada gambar 1227. Di sini terlihat jelas bahwa dengan ada naiknya tempering temperature dari 0 yang subuh X ini,
dari 0 sampai 800 derajat Celcius, maka kekuatannya atau strength dalam PSI ini atau sumbu Y-nya akan menurun, yang garis merah atau kurva dengan garis merah. Yield strength-nya juga menurun atau kurva dengan garis biru. Begitu juga dengan kekerasannya atau hardness-nya, atau di sini ditunjukkan dengan garis hitam yang dinyatakan dengan Rockwell C hardness, juga menurun dengan menaiknya atau dengan naiknya tempering temperature. Demikian apa-apa yang bisa saya sampaikan tentang martensite. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pemahaman akan hal-hal yang terkait dengan baja khususnya atau dispersion strengthening pada khususnya dan ilmu bahan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.